Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu ya mengenai bentuk-bentuk dari atau pendekatan untuk penelitian kualitatif ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai interview misalkan ya, very common teknik ya for qualitative methods ya. Jadi untuk interview, observasi ya itu sudah sering ya dilakukan. Selain itu ada lagi nggak yang Bapak Ibu ketahui untuk metode kualitatif? Teknik apa lagi yang Bapak Ibu ketahui untuk kualitatif? Silakan mau di chat juga boleh, ditulis di chat. Interview tadi sudah ya. What else? Mungkin Pak Pandu, Pak Dian Satria, ya Bapak Ibu. Saya jadi ngomong seperti ngomong sama ini nih, sama screen ya. Oke, Bu Reti mungkin untuk kualitatif selain interview ada lagi Bu? Kalau saya sebenarnya dari dulu tuh kuantitatif, Bu, tapi Hmm, kualitatif saya kurang mengerti. Oke, It's okay. Tapi selain mungkin Ibu pernah mendengar untuk metode kualitatif itu selain interview apalagi Bu mungkin pernah tahu atau pernah mendengar dari yang mana, dari yang lain mungkin? Paling lebih ke wawancara, Bu, interview kalau kualitatif. Karena kan dia deskripsi hasilnya gitu. Oke, interview, oke. Thank you Bu Reti. Ya, Pak Irfan? Mungkin izin Bu, Iya, silakan. selain wawancara ada juga observasi contohnya dan Oke, juga dokumentasi untuk oke, that's good. kualitatif Bu. Ya, Oke, that's great Pak Irfan. Ya, observasi, lalu juga dokumentasi ya. Oke, good. Ada lagi yang mirip interview tapi dia rame-rame per kelompok. FGD kali Bu ya, maksudnya. Yes, very good Bu Lutfia. FGD ya, Focus Group Discussion ya. Nah, selain itu kita juga mengenal juga ya untuk kualitatif ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mengenai metode untuk autoetnografi dan etnografi. Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oke. Jadi kalau autoetnografi itu berasal memang dari etnografi ya. Jadi dia berdasarkan pengalaman dari researcher ya. Tapi tentu bukan seperti menulis diary ya. Bukan seperti itu. Jadi tetap ada tekniknya. Yang kedua adalah etnografi. Ya, jadi etnografi ini sebetulnya dari marketing, Bapak Ibu ya. Jadi penemunya adalah Profesor Robert Kozinet dari USA ya. Dia menemukan metode etnografi untuk menganalisa pembicaraan atau conversation melalui sosial media atau internet. Ya, etnografi study ya atau research. Nah, untuk etnografi ini memang dia cukup unik ya karena yang di apa namanya yang dianalisa ini adalah percakapan orang yang terjadi ya yang terjadi di online ya jadi online discussion atau online talk ya jadi dari sumbernya bisa dari trade advisor misalnya ya atau bahkan dari blogs. Nah itu juga bisa ya sebagai etnografi. Nah ini untuk kali ini saya ingin membahas mengenai metode etnografi ya kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendapat wawasan ya yang lebih luas mengenai salah satu metode untuk kualitatif ya. Jadi metode etnografi ini di marketing awalnya digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen ya. Jadi untuk mempelajari konsumen consumer behavior.
Ya, jadi tidak hanya interview, ya, tidak hanya sekedar survei, tapi ternyata juga bisa menggunakan metode etnografi. Ya. Nah, etnografi ini sendiri ada dua ya. Jadi bisa Bapak Ibu misalkan sebagai researcher ya, Bapak Ibu bisa memilih menjadi aktif ya, menjadi partisipan atau researcher yang aktif ataupun yang non aktif. Ya. Aktif di sini berarti Bapak Ibu ikut langsung chatting gitu ya, chatting di sosial media yang Bapak Ibu ingin teliti. Kalau non aktif, Bapak Ibu jadi sebagai orang luar, jadi Bapak Ibu tidak ikut berdiskusi, tidak ikut memberikan pertanyaan atau respon ya terhadap suatu pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekedar untuk apa namanya lebih memilih untuk pasif saja, ya, pasif dan apa namanya nanti Bapak Ibu melihat aja dari luar kayak advisor ya, jadi Bapak Ibu tidak ikut aktif di situ, hanya melihat atau membaca dari chatting-chatting yang ada atau komen-komen yang ada, ya, lalu Bapak Ibu menganalisa dari situ, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai etnografi? Tidak ada? Oke. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga mengenai video etnografi, ya. Ini ada rekamannya nggak ya? Supaya kalau yang nggak datang bisa rekam. Dari siapa sih bisa rekam? Dari Mas Pak Maulana ya? Iya, Bu, dari Pak Maulana kalau kita nggak bisa ngerekam. Nggak bisa ya, saya juga nggak bisa ini. Sebentar, saya kontak Pak Maulana sebentar ya. Ya, maaf, Bapak Ibu maaf. Oh ya, ketua kelasnya siapa ya, Bapak Ibu? Pak Rian, Bu. Pak, Pak Rian Morena, Bu. ada di sini nggak? Pak Riyadi belum ya? Izin Bu, belum Bu, lagi ngambil Oh, rapot anaknya Bu. oh, belum ada Pak. Bu Reti, maaf, ini Pak Maulana oper ke Bu Reti ya, Bu, untuk recording ya. Baik, Bu, saya coba dulu, Bu. Ya, oke, terima kasih, Bu. Ya. Belum bisa, tapi Bu, nggak. Oh, sebentar, Bu. Ini sama Pak Maulana akan dioper dulu katanya ke Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, sambil menunggu saya share dulu untuk PowerPoint. Nanti kita akan